Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Buat teman-teman yang baru aja ketemu sama channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Di channel ini kita membahas berbagai tutorial tentang Excel, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Tapi secara khusus di kesempatan kali ini kita mau bahas tutorial tentang cara membuat stempel di Microsoft Word 2013 lengkap dengan simpan gambarnya. Jadi tampilannya seperti yang kalian lihat pada tampilan layar kalian. Ini adalah contoh stempel yang sudah saya buat. Nah, kalau kalian mau buat stempel seperti ini juga, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Nah, ini saya menggunakan Microsoft Word 2013, tapi kalian juga bisa gunakan versi Microsoft Word lainnya karena caranya sebenarnya sama aja. Oke, langsung saja kita ke tutorial cara membuat stempel ya. Pertama-tama kita buka dulu lembar kerja baru. Caranya kita klik insert, lalu pilih blank page. Nah, di bawah sini sudah ada lembar kerja baru yang dimunculkan. Kita langsung saja buat stempelnya. Nah, pertama-tama untuk membuat stempel kita bisa menggunakan fitur di Word namanya shapes atau bangun datar ya. Itu ada di bagian menu insert di toolbar. Lalu kalian bisa lihat di bagian illustration, ini ada shapes. Kalau kalian klik di situ ada berbagai bentuk yang bisa kita pilih ya. Nah, karena umumnya stempel itu berbentuk oval, maka di sini saya akan buat stempel dalam bentuk oval. Jadi saya pilih yang bentuk oval di sini. Kita klik satu kali, nanti bakal dimunculkan tanda tambah seperti ini di kursor kita. Untuk menggambarnya kita tinggal klik kiri dan tahan di mouse, lalu buat bangunnya seperti ini ya. Misalnya saya buat seperti ini. Nah, jika sudah kita lepas mouse-nya, oke, kita sudah selesai membuat bentuk ovalnya. Berikutnya kita mau menghilangkan warnanya ini ya. Caranya gimana? Kita tinggal pergi aja ke bagian drawing tools. Di sini ada format. Di bagian shape fill atau bagian warna untuk bangunnya, kita klik, lalu kalian tinggal pilih yang no fill, maka warnanya akan hilang. Nah, untuk memberikan warna pada garis serta menebalkannya, kalian bisa atur di bagian shape outline di sini. Kalau kalian klik, nah di sini kalian bisa kasih warna pada garisnya. Misalnya saya mau kasih warna ungu. Lalu untuk ketebalannya masih di shape outline, kita pilih yang weight. Nah, di sini ada ketebalan yang bisa kita pilih. Misalnya saya akan buat ketebalannya adalah 3 seperti ini. Jika kita sudah buat lingkaran seperti ini, berikutnya tinggal kita copy ya untuk buat lingkaran di dalamnya. Caranya adalah tekan Ctrl C di keyboard, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, oke, ini sudah lingkaran yang kedua, kita perkecil atau atur seperti ini ya. Lalu kita kasih di dalam posisinya seperti ini. Nah, jika menurut kalian sudah pas, kita bisa berlanjut ke tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya adalah kita mau buat garis tengah di sini. Caranya adalah kita masih menggunakan fitur shapes, yaitu di bagian menu insert, pilih shapes, lalu karena kita mau buat garis, jadi kita pilih aja di sini ada namanya line, kalian tinggal klik. Lalu tanda tambahnya bakal muncul ya. Kita tinggal tarik di bagian sini untuk gambar garisnya seperti ini. Jika sudah, kita bisa kasih warna garisnya di bagian shape outline, lalu pilih warna ungu ya supaya warnanya sama. Terus ketebalannya di bagian weight kita ubah jadi 3 juga seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa atur di sini panjangnya di bagian format, lalu di bagian paling ujung ada yang namanya size. Di sini kita bisa atur ya. Oke, jika sudah sesuai seperti ini, kalian klik garisnya, lalu tekan Ctrl C dan Ctrl V untuk mengcopy garisnya jadi 2 seperti ini. Lalu kita atur di bagian bawahnya seperti ini ya. Jika sudah selesai, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan buat tulisannya, tulisan miring di atas sini ya. Pertama-tama untuk buat tulisannya, kita bisa gunakan fitur di bagian menu insert, lalu di bagian ujung sini, khususnya di bagian teks, ada yang namanya text box. Ini bisa digunakan untuk buat tulisan, juga bisa menggunakan word art ya. Nah, misalnya kita gunakan yang word art aja, kita klik, lalu tuliskan keterangannya. Nah, misalnya keterangannya akan saya buat
Oke, setelah tuliskan keterangannya, kita bisa blok tulisannya, lalu kita bisa atur di bagian menu home. Misalnya di sini untuk jenis fontnya saya mau ganti jadi Times New Roman, lalu ukurannya misalnya saya mau ganti jadi 22 ya. Ini bisa disesuaikan dengan ukuran kebutuhan kalian. Lalu saya juga mau tebalkan seperti ini. Jika sudah, mungkin kita juga bisa atur warnanya terlebih dahulu. Nah, untuk atur warnanya kita bisa klik di bagian format. Di sini di bagian ujung sini ada yang namanya teks ya, text fill, text outline, text effect. Ini adalah pengaturan untuk teksnya. Nah, kita mau atur untuk warna, jadi kita pilih yang text fill, lalu kita pilih warnanya yaitu warna ungu seperti ini. Nah, jika sudah, berikutnya kita mau buat dia melengkung ya ke bawah. Nah, caranya adalah kita pilih text effect, lalu pilih transform, kemudian pilih di sini yang melengkung ke bawah. Setelah itu kita bisa atur deh di bagian penulisannya di sini. Misalnya ini bisa kita tarik ya untuk buat dia melengkung seperti ini. Lalu kita tempatkan di lingkarannya. Oke, seperti ini ya. Jika sudah selesai membuat teks di atasnya, sekarang kita beralih untuk membuat teks di bawah, di mana teks tersebut akan melengkung ke atas ya. Caranya sama, kita gunakan di bagian insert, lalu pilih word art dan teksnya. Kita tuliskan misalnya di sini keterangannya adalah Oke, kita blok semua tulisannya, lalu kita pergi ke menu home untuk atur. Misalnya kita kasih tebal, terus font tulisannya kita ganti jadi Times New Roman, lalu ukurannya kita ganti jadi 22 ya. Kemudian kita atur warnanya di bagian format. Text fill ganti jadi warna ungu. Lalu untuk membuat tulisannya melengkung, kita pilih yang text effect, lalu transform. Kemudian pilih yang desain yang melengkung ya, tulisannya seperti ini. Kita klik. Setelah selesai, kita bisa atur posisinya di bagian bawah. Misalnya dengan cara tarik seperti ini. Oke. Lalu kita atur dia ke bawah. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi untuk tulisan di tengahnya ya. Caranya sama, yaitu masih di bagian menu insert, lalu word art dan klik teksnya. Kemudian kita tulis di sini, yaitu misalnya kemudian kita blok tulisannya dan atur di bagian menu home. Kita kasih tebal atau mungkin kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Lalu ukurannya misalnya di sini saya mau 22 seperti ini. Kemudian untuk warnanya kita bisa ubah di bagian format. Text fill kita ganti jadi warna ungu. Setelah selesai kita langsung tempatkan posisinya. Nah, kalau misalnya kebesaran kita bisa ubah lagi di bagian home. Di sini misalnya saya kecilin jadi 18. Kemudian kita taruh di sini. Kita mungkin kecilin lagi ya. Oke, jadi segini 14, kita taruh di tengah. Kemudian kita juga mau buat tanda bintang di sini ya. Nah, tanda bintang ini bisa kita temukan di bagian shapes tadi, yaitu di bagian insert, shapes, lalu cari gambar bintang. Ini dia, kita klik satu kali, lalu gambar di sini. Oke, kita atur dulu penempatannya. Jika sudah, kita bisa hilangkan untuk garis tepinya di bagian format ini ya, drawing tools format. Di bagian shape outline kita ganti di sini jadi no outline, jadi dia nggak punya garis tepi ya. Kita klik, lalu kita ubah warnanya di bagian shape fill jadi warna ungu seperti ini. Kemudian kita bisa atur misalnya jadi perkecil atau perbesar, terserah kalian ya. Nah, untuk buat di samping sini juga kita tinggal Ctrl C, lalu Ctrl V untuk menggandakan bintangnya, kita taruh di sisi sebelahnya.
Oke, selesai. Kita sudah membuat stempel di Microsoft Word. Tapi ini belum sepenuhnya selesai ya, karena bagian-bagian yang kita buat ini dia masih menjadi terpisah, atau misalnya antara tulisan, bintang, garis ini belum menjadi satu ya. Nah, gimana cara menyatukannya? Itu mudah banget. Kalian tinggal klik salah satu sisinya di sini. Kemudian kalian pergi ke bagian menu format, lalu cari yang namanya selection pane. Ini ya, kalian tinggal klik. Kemudian di bagian sini ada beberapa bagian ya. Ini kalian perlu blok semua atau kalian pilih. Caranya kalian klik satu bagian, lalu tekan tombol kontrol di keyboard, tahan, lalu klik semua bagiannya seperti ini. Oke, jika sudah, kita kembali ke stempel, lalu klik kanan di stempel tersebut, pilih yang grup, pilih lagi grup. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan ya. Berikutnya kita mau ubah stempel ini jadi gambar. Caranya gimana? Caranya adalah kita pergi ke bagian home, lalu kita copy. Kemudian kita klik yang bagian paste, tapi kita klik yang bagian segitiga ke bawahnya ya. Klik, kemudian kalian pilih yang paste ke gambar. Nah, secara otomatis dia langsung mengcopy ya jadi gambar. Nah, yang kita buat tadi tinggal kita hapus. Caranya kita klik kanan lalu cut. Klik kanan lalu cut. Oke. Nah, ini sudah berupa bentuk gambar. Nah, kalian juga bisa edit lagi stempelnya dengan efek ya, yaitu di bagian format, lalu kita pilih artistic effect di sini. Nah, di sini ada berbagai bentuk efek yang bisa kalian pilih ya, supaya kelihatan layaknya stempel pada umumnya ya. Misalnya di sini saya akan pilih yang pastel smooth, kita klik. Oke, sudah selesai. Nah, kalau kalian mau simpan stempelnya ini gampang banget. Caranya klik kanan lalu pilih yang save as picture, klik. Oke, di sini kalian pilih dulu di mana mau simpan. Misalnya saya mau simpan di sini. Kemudian kita kasih nama. Contohnya namanya adalah stempel 2. Nah, kalau kalian mau simpan formatnya ke PNG, kalian harus tambahkan di sini titik lalu PNG kecil semua ya. Karena di bagian formatnya yang ada di bawah sini itu nggak ada pilihan untuk PNG, jadi kalian harus buat sendiri. Jika sudah, kita tinggal klik save. Oke, nah kita perhatikan di data kita di bagian stempel. Di sini sudah jadi ya stempel kita. Ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, jadi inilah tutorial tentang cara membuat stempel di Microsoft Word 2013 lengkap sampai simpan gambarnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan membantu kalian ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan terus menyajikan informasi yang positif untuk kalian. Sampai jumpa lagi dan terima kasih sudah simak video ini sampai selesai.